Krisna Hadi Chandra dengan NIM S1D 0231008. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai circular linguist dan contoh kodenya. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan circular linguist? Circular linguist itu merupakan struktur data linguist yang memiliki perbedaan utama, yaitu di mana node terakhirnya bakal terhubung lagi ke node pertamanya atau node kepalanya. Nah, kita lihat di sini pada gambar, eh, nilai node yang memiliki nilai 9 bakal menunjukkan node yang memiliki nilai 3, sehingga dia akan berbentuk seperti sebuah lingkaran. Circular linguist sendiri terbagi jadi dua, yaitu single circular linguist dan double circular linguist. Yang membedakan dari single dan double hanya saja jika di double circular linguist, nilai variabel sekarang bakal dapat menunjukkan nilai variabel sebelumnya dan nilai node selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke kodenya. Nah, sekarang kita ada di kodenya. Hal pertama yang harus kita lakuin untuk membentuk sebuah circular linguist, kita bakal membuat sebuah kelas yang namanya node. Jadi, kelas node ini berisikan nanti atribut-atribut variabel yang kita inginkan yang ada pada node nanti. Dalam sebuah kelas node, variabelnya bisa memiliki tipe variabel yang berbeda. Seperti ini ada string, integer. Kemudian, kita bakal membuat atau mendeklarasikan sebuah variabel node next, di mana nanti kita deklarasikan memiliki nilai awal node. Kenapa nilai awal node? Karena pada proses ini node next itu kan node-nya masih tidak ada, makanya kita harus deklarasikan awalnya sebagai node karena dia belum ada node-nya. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki kelas linked list. Jadi kelas linked list ini ada beberapa metode yang kita gunakan untuk mengakses atau memasuki link list yang kita buat nantinya. Nah, metode pertama ada namanya add item, di mana add item ini kita gunakan untuk menambahkan sebuah node pada circular link list kita. Nah, dalam sebuah node itu nanti dari string item, integer jumlah, dan integer harga. Saat pertama yang kita lakuin itu kita harus ngecek dia apakah nol atau tidak. Dan nol, maka headnya akan menjadi node baru. Kemudian, jika dia tidak nol, maka dia akan menambah di setelah headnya, di mana kita pakai di sini variable temporary sebagai headnya. Kemudian dia bakal nge-looping, cek menggunakan while sampai dia berhenti sampai time, di mana time.x itu sama dengan head. Maka itu akan di akhir dari node linked list yang kita buat. Kemudian jika berhasil, nanti kita bakal nge-print barang item dengan nama yang tersimpan di item berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita ada metode next item. Nah, metode next item ini saya gunakan untuk memanggil sebuah node bergantian. Cara dia itu bakal dipanggil terus sampai dia kembali ke node awal, karena yang circular list. Nah, kita hal pertama yang kita lakukan tentunya kita harus ngecek dia itu nol atau enggak. Kalau nol berarti dia kosong, makanya kita lakukan return. Nah, kemudian jika current sama dengan, kita bakal ngecek jika current itu sama dengan nol, maka current itu jadi head. Nanti jadi yang bakal digeser, kita bakal pindah-pindah ke node selanjutnya, itu adalah node yang ada di current. Nah, current ini kita bakal uh, kita deklarasikan sebagai current sama dengan current.next untuk berganti ke node selanjutnya. Kemudian di sini kita ada metode display item. Metode display item ini digunakan untuk menampilkan keseluruhan yang ada pada circular link list kita. Nah, hal pertama yang kita lakukan tentunya kita harus ngecek dia nol atau enggak dulu. Kalau dia nol pasti dia kosong, makanya kita harus berikan. Nah, kemudian kita bakal deklarasikan node dengan nama variable temporary yang akan jadi kepalanya. Kemudian di sini ada sistem outprint, di mana ini untuk membuat sebuah tabel, dan perintah ini adalah membuat sebuah tulisan dengan format yang kita telah tentukan. Contohnya di sini persen min 3S, artinya dia bakal berisikan atau menyediakan 3 spasi bernilai string. Nah, selanjutnya proses untuk ngeprint untuk menampilkan circular link list kita, node yang ada di circular link list kita itu kita gunakan dua, di mana nomor ini saya buat variable node ini sebagai nomor urutnya aja. Nah, jadi dia bakal ngeprint sesuai format ini, mulai dari nomor, nama item, jumlah, dan harganya. Dan dia akan berhenti ketika dia variabel temporer ini bakal ngitung lagi, karena ini merupakan sebuah circular list. Nah, kemudian selanjutnya kita ada metode void remove item. Nah, untuk meremove item ini kita bakal cari menggunakan nama dari barangnya. Pertama kita harus cek apakah
kepalanya ini nol atau enggak. Kalau nol berarti dia kosong, kayak kita validasi misalnya kayak sebelumnya. Nah, di sini saya deklarasikan dua variabel. Yang pertama ada variabel node dengan nama temp yang akan menjadi kepalanya dan node previous yang saya deklarasikan jadi node. Nah, kita ingin ngecek ada kondisi di mana jika node yang dihapus adalah kepala, maka dia bakal ngecek dulu head.item.equals sama dengan nama yang kita input. Kalau dia sama dengan nama yang kita input, berarti dia masuk ke eh, pengkondisian selanjutnya di mana jika head.next sama dengan kepala, artinya hanya adalah satu node dalam list itu, maka headnya kita bakal hapus, kita deklarasikan jadi null. Nah, kemudian jika bukan ke, bukan dia jika node terakhir dalam list yang kita cari, maka node saya buat variabel node dengan nama last akan menjadi kepala dan akan ngeceknya sampai nilai last node next itu sama dengan kepala. Maka setelah itu terjadi, maka kita akan ubah head ini menjadi head dot next dan last dot next itu bakal menuju ke kepala. Dan selanjutnya kita bakal print dengan barang kita print pesan barang dengan nama yang disimpan di item barang yang itu. Nah, jika dia ini untuk menghapus yang bagian kepala. Nah, ini untuk menghapus jika dia tidak ada di kepala buat yang kita put. Pertama, kita bakal dua untuk mencari barang yang mana yang kita mau hapus. Nah, jika udah ketemu, dia bakal masuk. Kita bakal masuk. Jika temp sama dengan kepala, maka barang dengan item itu tidak ditemukan karena dia sudah sampai ke kepala lagi. Nah, jika tidak, berarti barangnya berhasil dihapus di mana private sama dengan temp.next. Nah, selanjutnya ada method untuk mencari nama item dengan menggunakan nama yang kita input nanti. Yang pertama kita cek ya, nol atau tidak. Kemudian di sini saya ada buat dua variabel. Yang pertama not temp yang akan menjadi kepala seperti biasa. Dan keduanya adalah boolean dengan nama font yang saya deklarasikan false. Di mana kita bakal ngeceknya menggunakan do while sampai dia temp itu sama dengan kepala baru dia berhenti. Nah, jika dia berhasil menemukan barang yang kita cari tadi, font ini akan berubah jadi true dan kemudian akan keluar dari sirkulasi dari berkeluar dari looping dua ini. Kemudian sistem akan ngeprint barang jika dan kemudian sistem akan print nama barang dan harga jumlahnya yang sudah berhasil kita cari. Jika dia nggak ada, maka sistem bakal ngeprint barang dengan nama yang disimpan di dalam variabel item tidak ditemukan. Nah, selanjutnya ada kelas main. Kelas main ini kita gunakan sebagai main utama atau kelas utama di mana program akan dijalankan melalui kelas ini. Dan di sini kita buat menu dan kita menggunakan dual dan switch case untuk memberikan perkondisian dan perulangan agar sistem bakal keluar jika kondisi dan hanya jika kita menginput uh, choice-nya itu bernilai angka 6. Nah, untuk case pertama kita bakal meminta proses untuk menambahkan barang di mana kita bakal manggil metode yang tadi kita buat yaitu add item dan kita bakal indikasikan break untuk agar dia tidak lanjut ke case selanjutnya dan program akan kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya case 2 saya jadikan dia sebagai display item. Nah, case 3 next item, case 4 remove item, case 5 untuk mencari barang sesuai namanya. Kemudian case 6 akan keluar dari program dan default ini jika kita memasukkan angka di luar dari angka 1 sampai 6 maka dia bakal uh, mengirimkan pesan pilihan tidak valid dan akan kembali ke menu awal yang ini. Contohnya aja. Nah, di sini, jika kita pilih nama barang, maka kita masukkan nama barang fantastic, kemudian 3, dan harga 5.000, maka cash tadi akan tersimpan dan kita bisa lihat di menu kedua, memberikan barang. Kemudian kita tambah lagi, UTN, jumlah barangnya dan 3, harganya 5.000. Nah, kemudian kita tampilkan yang berikutnya. Maka di sini ada pensil. Jika kita tampilkan selanjutnya lagi, maka dia berubah jadi pulpen. Nah, jika kita tampilkan lagi-kali, maka dia berubah ke pensil lagi. Jadi ini yang dimaksud dengan persoalan Inggris, karena dia tidak akan mencapai nilai 0. Dia akan muter ke kepala selanjutnya. Kemudian jika kita ingin tampilkan semua barang, kita pilih 2. Dan kemudian kita ingin hapus barang berdasarkan nama, kita pilih 4. Dan kita ketik namanya pensil. Maka pensil sudah berhasil dihapus. Bisa kita cek dan tampilkan semua barang. Pensil sudah tidak ada. Kemudian kita bisa cari barang berdasarkan nama. Kita cari pulpen. Maka barang ditemukan dengan nama pulpen, harga, dan jumlahnya ada berapa. Nah, jika kita pilih maka program akan ditemukan. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Virtual English. Jika ada salah kata mohon maaf. Ya, terima kasih.